Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita selama beberapa menit ke depan akan membahas mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal bersama saya Dani Afriyadi dan rekan saya Ganda Ramadhani. Dan kita langsung membahas saja dari definisinya itu sendiri. Yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Pada dasarnya kebijakan moneter adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat. Kebijakan moneter sendiri terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan ini dikenal juga dengan kebijakan uang longgar atau easy money policy. Kebijakan moneter ekspansif dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Yang kedua adalah kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan ini dikenal juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Kebijakan ini bisa diterapkan ketika ekonomi suatu negara mengalami resesi dan tingkat inflasi yang tinggi dengan cara menurunkan jumlah uang beredar. Jadi itu tadi pengertian dan jenis dari kebijakan moneter. Sekarang beralih ke kebijakan fiskal. Silakan Gan. Apa sih kebijakan fiskal itu? Dari segi definisinya, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil dan perekonomian bisa bertumbuh dengan baik. Oke, jadi kebijakan fiskal ini kebijakan tentang perpajakan, penerimaan, utang, piutang, dan belanja pemerintah juga. Ya, Oke, lanjut. sama seperti kebijakan moneter, kebijakan fiskal juga terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan ini bisa diterapkan dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah, menaikkan pembayaran transfer atau transfer payment, dan menurunkan pajak. Yang kedua, ada kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan ini bisa diterapkan dengan cara menurunkan pengeluaran pemerintah, menurunkan pembayaran transfer atau transfer payment, dan menaikkan pajak. Oke, jadi kebijakan fiskal kontraktif ini kebalikan dari kebijakan fiskal ekspansif tadi. Ya, Nah, sekarang kita beralih ke dampak yang ditimbulkan dari adanya kebijakan moneter dan fiskal. Yang pertama, stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi ini tercermin dari seimbangnya jumlah peredaran barang dan jumlah peredaran uang. Yang kedua, mengatasi pengangguran dan meningkatnya kesempatan kerja. Apabila kondisi ekonomi stabil, akan banyak investor membuka usaha sehingga semakin meningkatnya kesempatan kerja. Yang ketiga, inflasi terkendali. Hal ini yang menjadi tujuan setiap negara karena inflasi yang terkendali merupakan cerminan stabilitas ekonomi. Yang terakhir, kita akan bahas evaluasi untuk kebijakan ekonomi tersebut. Pada dasarnya, Bank Indonesia sudah melakukan pekerjaannya dengan baik. Begitu juga dengan Kementerian Keuangan. Akan tetapi dari sekian banyak kebijakan yang diterapkan, ada yang sudah tepat sasaran dan juga ada yang belum tepat sasaran. Maka dari itu kita berharap ke depannya semoga kebijakan ini menjadi lebih baik lagi. Oke, itu aja obrolan kita hari ini. Terima kasih untuk Dana yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan juga ngobrol-ngobrol bareng kita. Terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton video ini. Kami minta maaf apabila ada perkataan kami yang salah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.